dikerjain setan penunggu apartemen angker di Jakarta. Wah, ini asli kacau banget sih. Yang suka cerita horor sini kumpul, yang menakut mendingan skip aja. Oke, jadi ini gue dapet kiriman cerita dari seseorang bernama Banu. Banu adalah seorang karyawan kantoran yang tinggal di sebuah apartemen di daerah Jakarta. Apartemennya ini di bawahnya itu mall, nah di atasnya apartemen. Cuma kondisinya pada saat itu, apartemennya ini masih banyak yang kosong. Jadi di kiri, kanan, dan depan Banu itu unit-unitnya masih pada kosong semua. Dan satu lorong apartemen itu paling cuma dihuni 4 atau 5 orang doang. Jadi masih sepi banget nih. Suatu hari, Banu itu baru aja pulang lembur. Nah, dia karena capek banget, dia itu rencananya pengen langsung tidur. Setelah beres-beres, dia pengen langsung tidur nih. Tapi ternyata pas lagi pengen tidur nggak bisa. Gara-gara perutnya sakit. Dia baru ingat kalau ternyata dia belum makan malam. Ya udah, si Banu ini nih terpaksa pengen turun ke bawah pengen beli makanan. Banu keluar dari unit apartemennya, terus perlahan-lahan jalan nih ke arah lift. Nah, pas lagi jalan di lorong itu, Banu itu ngedenger ada suara pulpen jatuh. Suaranya itu berasal dari belakangnya dia. Banu nengoklah ke belakang. Ternyata di ujung lorong itu ada satu sosok laki-laki pakai pakaian jas lengkap. Sosok itu cuma diem doang tapi ngebelakangin Banu. Ya udah, Banu ini nggak pikir panjang, dia langsung turun lah ke bawah buat beli makanan. Setelah dia selesai beli makanan, dia balik lagi ke atas nih. Pas lewat lorong itu, sosok itu udah nggak ada. Ya udah, Banu masuk ke unit apartemennya dia. Tapi pas Banu ini lagi makan, tiba-tiba pintu kamarnya diketok. Banu berdiri nih, jalan ke arah pintu, ngelihat lewat lubang yang ada di pintu tuh, yang nggak ada apa-apa. Banu ini mikir, itu suara beneran atau bukan? Atau jangan-jangan ada orang iseng. Ya udah, Banu ini lagi kayak gini, pengen balik badan. Pas lagi pengen balik badan ini, sekelebat nih di depan kamarnya dia, itu ada yang lewat. Banu langsung mundur. Ini orang tahu apa sih? Dicek lagi sama Banu. Ternyata di kamar depan, di depan kamarnya dia, itu ada sosok yang pakai jas lengkap. Cuma sosok ini ya membelakangi Banu. Kelihatan juga tangannya itu kayak pengen buka pintu unit depan kamarnya si Banu. Karena Banu ini ya agak-agak jengkel, ini jangan-jangan nih orang iseng kali ya. Dia buka pintu, terus negor ini orang. Mas, sorry tadi ngetok-ngetok ya. Si orang ini cuma jawab, geram doang. Nggak lama, sosok itu tuh balik badan, dan ternyata muka sosok itu rata. Ya, mata, hidung, sama mulutnya itu nggak ada. Wah, itu Banu langsung masuk ke dalam, langsung dikunci pintu kamarnya. Dia langsung nggak jadi makan, langsung ke kamar tuh, berusaha buat tidur. Cuman suara dari sosok itu masih terus kedengeran. Sosok itu masih terus menggeram, dan suaranya masih kayak orang jalan di depan kamar bolak-balik. Itu jam 11 malam ya. Dan suara itu terus terdengar sampai jam 12 malam. Setelah jam 12 malam, suara itu tiba-tiba hilang, dan Banu baru bisa tidur setelahnya. Kalau mau dengerin cerita-cerita horor lain yang jauh lebih seru, lebih panjang, dan lebih detail, lo harus banget main ke YouTube gue. Di sana gue udah upload banyak cerita-cerita horor. Gue juga baru upload video baru nih, yang ini. Search aja Jody Aditya, ataupun klik link yang ada di bio gue, atau logo yang di bio gue juga. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jody. Nginep di hotel ini bukannya healing tapi malah hilang di gondol kuntilanak. Wah, asli ini kacau banget sih. Yang suka cerita horor sini kumpul, yang menakut mendingan skip aja. Jadi ini gue dapet kiriman cerita dari seseorang bernama Dian. Di tahun 2000-an awal, Dian itu masih kelas 4 SD. Sedangkan saat itu dia juga punya adik yang umurnya itu sekitar 3 atau 4 tahun. Dian dan adiknya itu diajak keluarganya buat nginep ataupun liburan di daerah Anyer. Di sana mereka itu nginep di salah satu hotel. Hotel ini cuma ilustrasi doang. Gue nggak mau ngejatuhin hotelnya. Di hari pertama itu baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Tapi di malam kedua mereka nginep di sana, ada kejadian yang, aduh, parah banget. Jadi di malam kedua, Dian, adiknya, dan kedua orang tuanya itu lagi tidur aja biasa. Di tengah malam, Dian itu kebangun gara-gara dia itu ngedenger ada suara perempuan ngomong. Si
sini sama ibu. Dia melek tuh, terus dia itu ngeliat sekeliling, dan ternyata di dekat kasurnya dia ada sesosok perempuan pakai baju putih panjang, tapi mukanya ini ketutup ya sama rambutnya. Itu lagi ngomong-ngomong kayak gitu sambil kayak pengen ngegendong adiknya. Jadi posisinya pada saat itu si adiknya ini udah bangun duluan, lagi duduk ngeliat ke arah. Gak tahu perempuan ini siapa, dia itu nggak mau si adiknya ini dibawa sama perempuan itu. Dia ini duduk. Pas dia duduk, perempuan ini nih yang tadinya ngeliat ke adiknya, tiba-tiba langsung nengok ke arah Dian dan ngomong, sini sama ibu. Terus nggak tahu kenapa di situ Dian ini kayak merasa terpanggil, dideketin ke perempuan itu dan digendong lah tuh Dian sama perempuan itu. Setelah itu Dian nggak inget apa-apa. Tapi pas Dian itu bangun, di sekeliling dia tuh udah ada keluarganya dan juga warga banyak banget. Itu warga semuanya pada rusuh banget, kayak pengen ngelihat kondisi Dian. Nah di situ si Dian ini diceritain kalau dia itu hilang udah sekitar 5 jam. Dicari ke seluruh bagian hotel nggak ada, dicari juga ke sekeliling, dan ternyata Dian itu ditemuin sama warga di salah satu pohon besar di sekitaran hotel. Katanya dia itu digondol sama kuntilanak di situ. Serem banget ya.